Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Setia Rizka Asari, kelas reguler 3 D3 Kebinaan Poltekkes Tanjung Karang. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Kehamilan ektopik terganggu atau KET, saya akan menjelaskan dari pengertiannya, lalu etiologinya, lalu yang ketiga gejala dan tanda-tanda KET, lalu yang keempat diagnosis dari kehamilan ektopik terganggu atau KET. Oke, kita mulai yang pertama ya, yaitu yang pertama pengertian dari kehamilan ektopik terganggu. Nah, apa itu kehamilan ektopik terganggu? Jadi, pengertiannya dari kehamilan ektopik terganggu ini yaitu kehamilan di luar kandungan di mana implantasinya itu yang seharusnya ada di dalam endometrium atau uterus, nah itu justru letaknya di luar uterus. Dan apabila di dalam implantasinya itu dia kemudian pecah, nah itu sangat berbahaya sekali loh bagi kehamilan dan ibu hamil. Nah, itu tadi pengertian dari kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya yang kedua yaitu etiologi. Pada tahu nggak nih apa itu etiologi? Jadi etiologi itu atau sama aja disebutnya penyebab. Nah, untuk etiologi atau penyebabnya dari kehamilan ektopik terganggu ini sebenarnya belum banyak diketahui secara pasti ya. Tapi berdasarkan buku Juniham, untuk etiologi dari kehamilan ektopik terganggu ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk 3 faktor dari penyebab kehamilan ektopik terganggu atau KET, yang pertama ada faktor mekanis, lalu yang kedua ada faktor fungsional, lalu yang ketiga ada faktor lain. Oke, saya akan menjelaskan 3 faktor dari penyebab kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, faktor mekanis. Nah, untuk faktor mekanis ini adanya infeksi saluran telur, kemudian juga ada kehamilan ektopik sebelumnya. Nah, ini yang menyebabkan kehamilan ektopik selanjutnya. Kemudian adanya abortus induksi yang dilakukan lebih dari 1 kali. Wow, lebih dari 1 kali. Dan juga adanya tumor yang mempengaruhi kehamilan ektopik terganggu secara mekanik. Kemudian selain itu adanya endometriosis, lalu ada juga kelainan dari pertumbuhan embrio seperti adanya tuba yang sempit, kemudian panjang dan berlekuk-lekuk. Nah, itu adalah faktor-faktor mekanis yang mencegah dan menghambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kavum uteri. Nah, selanjutnya untuk faktor yang kedua yaitu faktor fungsional, merupakan faktor yang memperlambat pas perjalanan ovum yang telah dibuahi ke kavum uteri. Nah, ini seperti migrasi eksternal ovum dan migrasi internal ovum, kemudian pada wanita yang mempunyai hanya 1 ovarium, dan adanya perubahan mobilitas pada tuba. Nah, itu adalah faktor-faktor secara fungsionalnya dari penyebab kehamilan ektopik terganggu. Lalu faktor yang ketiga ya, faktor-faktor lain. Nah, untuk faktor-faktor lain itu selain yang disebutkan di atas ya, selain faktor mekanis dan selain faktor fungsional. Nah, itu seperti adanya kelainan zigot, kelainan kromosom, ataupun malforasi. Kemudian adanya penggunaan hormon eksogen, estrogen seperti pada kontrasepsi oral. Kemudian juga adanya pembesaran ovarium, lalu adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba. Kenapa? Karena antibiotik ini dapat menyempitkan tuba ya. Lalu selanjutnya juga pada wanita yang berumur berkisar 30 tahunan. Nah, itu adalah faktor-faktor lain penyebab dari kehamilan ektopik terganggu.
Nah, untuk yang ketiga yaitu gejala dan tanda-tanda kehamilan ektopik terganggu. Nah, untuk tanda-tanda dan gejala kehamilan ektopik ini biasanya sukar didiagnosa ya sebenarnya. Tapi hal ini tergantung juga lama dari kehamilan ektopik terganggu ini. Biasanya kalau sudah lama, ibu itu akan mengalami rasa sakit disertai perdarahan. Nah, itu secara umumnya. Dan untuk secara khususnya itu ada beberapa gejala. Ada 4 gejala. Yaitu yang pertama amenor, lalu yang kedua adanya nyeri perut bagian bawah, lalu yang ketiga adanya perdarahan, dan yang keempat adanya nyeri bahu. Baik, akan saya bahas satu persatu ya. Mari disimak. Oke, gejala yang pertama yaitu amenor, kata lainnya yaitu tidak haid. Ini biasanya terjadi juga pada kehamilan normal, seperti yang lainnya, yaitu proses pematangan sel telur yang sudah berhenti ketika ibu sudah mengalami positif hamil. Jadi hampir sama dengan kehamilan normal ya. Tetapi nanti amenor ini akan berlangsung hingga terjadinya kematian janin. Wow, kematian janin ataupun robekan pada dinding tubanya. Nah, itu yang membedakan kehamilan normal dan kehamilan ektopik terganggu. Oke, lanjut gejala yang kedua yaitu nyeri perut bagian bawah. Nah, untuk nyeri perut ini paling utama ya gejalanya karena adanya peregangan dinding tuba ataupun ruptur tuba. Nyeri ini dirasakan ibu secara berbeda-beda tergantung penyebabnya loh. Biasanya nyeri ruptur tuba itu membuat ibu sampai pingsan. Wow, sampai pingsan guys. Tetapi apabila janin itu tidak terlalu besar, nyeri hanya biasanya disebabkan peregangan dari dinding tuba saja. Jadi, ibu akan mengeluh rasa sakit yang sebenarnya rasa sakitnya itu tidak seberapa sakit. Dan rasa nyeri itu terdapat pada satu sisi, tetapi biasanya darah itu masuk ke dalam rongga perut. Kemudian rasa nyeri itu bisa saja menjalar ke bagian tengah atau ke seluruh bagian tubuh bagian bawah. Nah, untuk rasa nyeri itu juga terjadi pada cavum Douglas, di mana ini tempat kosong antara vagina dan anus. Jadi cavum Douglas ini isinya berasal dari embrio dan darah yang telah menggumpal. Nah, penonjolan ini bisa juga menyebabkan rasa nyeri pada saat buang air besar. Jadi kasihan sekali ya ibu yang mengalami kehamilan ektopik terganggu ini, pasti sangat nyeri sekali. Kasihan sekali. Lalu yang ketiga, perdarahan. Untuk perdarahan pervaginam ini biasanya disebabkan oleh kematian janin, kemudian pelepasan dinding rahim terluar, dan adanya robekan dinding-dinding tuba. Nah, hal ini akibat dari pembentukan dari HCG ya. Dan untuk darah yang keluar itu biasanya kebanyakan berwarna coklat ketuaan. Oke, lanjut ke gejala yang keempat yaitu nyeri bahu. Nah, untuk nyeri bahu ini akibat dari perdarahan di dalam rongga perut yang dapat merangsang diafragma, dan apabila darah ini yang di dalam rahim menggumpal, maka dia akan mengalami nyeri yang akan bertambah parah. Wow, jadi semakin hari dia akan semakin sakit ya. Bahkan juga nyeri tersebut juga menjalar ke bagian tubuh lainnya seperti punggung dan seluruh perut. Nah, ini terjadi pada kehamilan KIT saja ya, tidak terjadi pada kehamilan normal. Oke, kita lanjut ke diagnosis ya. Bagaimana kita mendiagnosis kehamilan ektopik terganggu ini? Nah, untuk menegakkan diagnosis ini kita harus melakukan beberapa cara ya. Karena secara kasat mata itu tidak bisa dideteksi. Tapi yang paling tampak, ibu merasakan kesakitan. Kemudian dia juga mengalami pucat. Lalu pas ketika dia diperiksa itu ditemukan adanya tanda-tanda shock. Adanya nyeri pada rongga perut yang disertai perdarahan. Nah, untuk hal ini kita bisa melakukan cara-cara untuk mendiagnosisnya. Oke, cara yang pertama untuk mendiagnosis dari kehamilan ektopik terganggu ini yaitu tes kehamilan.
Untuk menegakkan diagnosis itu tesnya positif ya. Dia hampir sama dengan kehamilan normal pada umumnya. Lalu untuk yang kedua yaitu pemeriksaan umum. Jadi untuk pemeriksaan umum, biasanya ibu itu nampak kesakitan dan wajahnya itu semakin pucat. Kemudian adanya perdarahan pada rongga perut dengan tanda-tanda shock. Kemudian jenis ini perut ibu juga sedikit mengembang ya, dan disertai nyeri tekan untuk pemeriksaan umumnya. Lalu yang ketiga yaitu adanya anamnesis. Anamnesis ini biasanya telat haid atau haidnya terlambat dalam beberapa waktu. Untuk anamnesis pada kehamilan muda itu biasanya terjadi nyeri perut bagian bawah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada pemeriksaan ginekologi. Untuk pemeriksaan ginekologi ini biasanya ada rasa nyeri pada serviks, kemudian apabila uterus itu diraba juga agak sedikit membesar ya. Kemudian dia juga tidak bisa membedakan antara tumor dengan batasan yang jelas. Biasanya sukar untuk ditentukan. Lalu yang kelima, pemeriksaan laboratorium. Di sini untuk pemeriksaan laboratorium itu dengan pemeriksaan HB dan jumlah sel darah merah ya. Dalam hal ini bisa saja menegakkan hasil diagnosisnya kehamilan KET, terutama pada tanda perdarahan di dalam rongga perutnya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan yang keenam yaitu kuldosintesis, merupakan suatu pemeriksaan untuk mengetahui apakah di dalam kavum Douglas tadi itu terdapat darah atau tidak. Nah, cara ini sangat berguna ya. Memang semua cara sangat berguna, tapi ini salah satu yang sangat berguna untuk menegakkan diagnosis dari kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan USG. Untuk pemeriksaan USG ini berguna juga untuk menegakkan diagnosis ya. Pastinya dengan adanya temuan kantong gestasi di luar dari uterus dan di dalamnya itu terdapat DJJ. Nah, pada tahu nggak apa itu DJJ? DJJ itu denyut jantung janin. Dan terakhir, ini ada juga pemeriksaan laparoskopi yang merupakan alat bantu diagnosis terakhir untuk kehamilan ektopik terganggu. Oke, itu tadi pengertian, lalu penyebab, lalu gejala dan tanda-tanda, dan diagnosis dari kehamilan ektopik terganggu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila banyak salah kata, atau tulisan ada yang kurang, saya minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di YouTube channel aku ini. Semoga sangat bermanfaat. See you.